suasana ruangan kelas 1B SD Negeri 2 Semuli Raya. Kelas 1B khususnya saya guru kelas. Di sini ada 3 rombel. Kelas 1A. Ini kelas 1A, rombel pertama. Ibu Rani, selamat pagi. Sukses, semangat. Ini kelas 1A. Terus yang kedua, ini kita ada rombel yang kedua kelas 1B. Guru kelasnya Ibu masih tahu sendiri. Tuh, kelas 1B. Nah, ini ruangan kelas 1B. Anak-anak sedang belajar dengan rasa kebersamaan, rasa gembira tanpa ada tekanan. Ada yang belajar di bawah, merasakan kebebasan belajar tanpa ada tekanan. Ada juga yang di atas, nah dengan tertib, dengan rasa kesadaran. Nah, kelas 1B belajar tanpa ada tantangan. Ayo Nando sayang. Dapa. Hai hai. Hai hai. Mana lambain tangannya nak? Waduh pinter, semangat Dapa. Iya pinter. Oh Akil juga dadah, pinter anak ibu. Ayo semangat belajar semua. Nulis yang baik, yang pinter sayang ya. Ini kelas 1B, dadah. Ibu ke samping dulu nak ya. Iya oke. Naura sayang ibu. Ini mama-mama wali murid kelas 1 yang sedang menunggu anak-anak murid. Nah, terus kita ke ruang kelas 1C. Kelas 1A. Cus, kelas 1A. Kita masuk ruang kelas 1A. Anak-anak lagi belajar, merasakan kebebasan belajar yang guru berpihak pada murid. Nah, ini kelas 1, suasana anak kelas 1 belajar. Ada yang tertib dengan baik, ada juga yang belajar sambil di bawah. Yang pasti mereka merasakan belajar tanpa ada tekanan. Suasana kelas yang bersih, indah, dan membuat anak tambah semangat belajar. Semangat semuanya anak-anak. Semangat, pinter. Hai hai. Belajar sayang ya. Iya, pinter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi Bu. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di sekolah kita dalam rangka acara diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Mahasiswa CPP dari SD Negeri 2 pada hari kita dalam keadaan sehat walafiat. Untuk memulai acara, marilah kita bersama-sama membaca doa. Acara yang pertama yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang mewakili kepada Bapak Haji saya persilakan. Kawan-kawan
wabarakatuh. Istri berdua yang saya hormati, khusus kepada Ibu Asitoh yang berbicara, mudah-mudahan acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita inginkan. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat nanti. Pertama-tama saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena mungkin ini bukan porsi saya ya, mewakili kepala sekolah dalam rangka sosialisasi budaya sikap baik sikap positif yang sebagai tugas CGP untuk Asitoh. Tapi alhamdulillah kalau memang saya dipercaya, alhamdulillah, terima kasih kepada kawan-kawan semua. Adapun yang ingin saya sampaikan, karena saya mewakili kepala sekolah, maka terlebih dahulu bahwa kepala sekolah kita sedang ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu beliau sekarang berada di luar negeri. Maka di sini saya mewakili beliau untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam acara ini. Baiklah, pertama alhamdulillah di sekolah kita ini alhamdulillah program pemerintah calon guru penggerak berjalan dengan sesuai yang sekolah inginkan, dan alhamdulillah di sekolah kita ini sudah lulus satu orang CGP, dan disusul dengan Bu Asitoh, dan angkatan ke-10 kemarin alhamdulillah disusul juga dengan Ibu Rani. Dan alhamdulillah mungkin ini adalah sinyal baik bagi sekolah kita bahwa sekolah kita akan lebih maju lagi, akan lebih berkembang lagi, akan lebih baik lagi, karena ada guru-guru yang hebat, guru-guru penggerak yang memang khusus pemerintah buat ya, guru-guru ini untuk menggerakkan sekolah kita ke depannya lebih baik lagi. Ya, mudah-mudahan ya. Adapun acara pada pagi hari ini yaitu sosialisasi sikap budaya baik. Ya. Mungkin di sekolah budaya baik yang harus diterapkan, alhamdulillah di sekolah kita sudah menerapkannya. Di antaranya mungkin disiplin bagi anak-anak maupun gurunya juga. Alhamdulillah di sekolah kita, kalau boleh kita persentase mungkin 90% ya, kesadaran dari kawan-kawan kita semua pentingnya disiplin. Itu adalah salah satu kunci daripada maju dan berhasilnya pendidikan yang ada di sekolah kita. Mungkin tidak panjang lebar ya, nanti akan disampaikan oleh Ibu Asitoh ya, selaku yang punya acara ya. Disiplin ini ya, yang walaupun ya mungkin kita juga guru-guru ya belum begitu maksimal melaksanakan kedisiplinan ini. Padahal kita sebagai guru harusnya yang pertama kali melaksanakan budaya kedisiplinan ini. Apalagi anak-anak kita setiap hari selalu kita ingatkan kedisiplinan,
baik disiplinan berpakaian, disiplinan masuk sekolah dan lain sebagainya. Saya misalnya mengharapkan kepada kita semua bahwa tidak hanya kita bisa menerapkan semua tentunya budaya atau sikap baik yang harus dikembangkan di sekolah ini. Di antara tersebut juga ada toleransi mungkin ya, karena di sekolah kita ini kalau berkaitan dengan toleransi mungkin karena ada perbedaan agama ya. Di sekolah kita ini tidak hanya muslim saja, di sekolah kita ini ada juga yang non muslim. Jadi kita sebagai guru harus bisa ya memberitahukan kepada anak-anak kita bahwa salah satu sikap budaya baik yang harus kita terapkan di sekolah adalah tentunya toleransi kepada kawan-kawan ataupun guru juga ya. Guru juga tidak semua muslim, ada juga yang non muslim ya. Sebagai guru kita terapkan dulu toleransi seperti apa, baru kita kasih tahu anak-anak kita bahwa sikap budaya baik di sekolah itu salah satunya adalah toleransi antar umat beragama. Mungkin itu ya. Selanjutnya mungkin nggak panjang-panjang ya, karena saya juga bukan kepala sekolah ya. Hanya sambut terowong. Selanjutnya mungkin harapan saya kepada Ibu Masito, mudah-mudahan kedepannya ya selaku CGP calon guru penggerak, mudah-mudahan kedepannya apapun yang ditugaskan dalam rangka calon guru penggerak ini, guru yang bersangkutan diberikan kemudahan ya, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya ibu yang bersangkutan Bu Masito dari awal sampai akhir diberikan kemudahan lancar dan lulus tentunya ya, dan apapun nanti yang didapat dari calon guru penggerak ini mudah-mudahan diterapkan tentunya kepada kawan-kawan guru terutama ya. Mungkin kami banyak kekurangan, Anda lebih mengetahui ya tentang program. Acara selanjutnya yaitu acara doa yang akan dibawakan oleh Ibu Ayu. Kepada Ibu Ayu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala zina bihi min jami'il ahwali wal afat. Wa taqabbal min jami'il hajat wa tahhirna bihi min jami'is sayyi'at wa tarfa'na bihi min darajat wa lana min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Iya Bun. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah juga pada pagi ini ibu-ibu, bapak-bapak semua bisa
hadir bisa kumpul walaupun ada guru yang memang jamnya kosong di ruang guru kita SD 2 Semiraya dan keadaan sehat walafiat. Terjadi pula tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita sebagai umat yang pengikut jejak beliau yang akan mendapatkan syafaat kelak yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakili Pak Hasbi, karena Ibu Kepala Sekolah kita sekarang berada posisinya di luar negeri di Australia, ada urusan keluarga. Bapak Ibu guru yang saya hormati, dan juga Pak Jaja selaku staf untuk di SD 2 Semiraya. Sebelumnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya mohon maaf sudah mengganggu waktu jam istirahat kita untuk acara diseminasi budaya positif. Saya sebagai guru penggerak dari SD 2 Semiraya yang tugas ini berada di modul 1.4 yang alhamdulillah ibu-ibu saya bisa lulus berkat doa dan bantuan bapak-bapak ibu-ibu semua. Saya telah menyelesaikan modul 1 yang modul 1-nya ada 4 tahapan. Modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4 ini terakhir. Walaupun saya belum sempurna, tapi insya Allah dengan adanya kegiatan ini paling enggak saya bisa melengkapi diri saya, terutama kompetensi saya. Dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, saya juga minta maaf, saya bukan menggurui, bukan merasa pinter karena saya CGP, dan juga bukan karena sok tahu dan lain sebagainya. Allah yang maha tahu, tidak ada maksud negatif. Karena saya alhamdulillah sudah mendapat ilmu walau sedikit. Inilah tugas kita sebagai orang Islam, menularkan, memaparkan demi untuk kebaikan kita dan khususnya di sekolah kita SD 2 Semiraya. Yang walaupun kegiatan budaya positif sudah kita laksanakan, sebelum saya memaparkan ini, budaya positif alhamdulillah sudah kita laksanakan. Walaupun ibu-ibu bapak-bapak tidak ada sertifikat CGP atau pendidikan CGP, tapi saya yakin ilmu-ilmu yang bapak-bapak ibu-ibu punya yang lebih senior dari saya, mungkin ilmunya lebih dari saya yang guru penggerak. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak, di sini saya akan sedikit menjelaskan, memaparkan atau menularkan ilmu saya. Walaupun kita tidak ada layar proyektor, ibu-ibu, bapak-bapak, karena jujur kalau teman-teman yang lain mereka itu memaparkan ada layar proyektor, berhubung alat kita rusak yang belum sempat dibenerin, diperbaiki ya. Tapi kalau kata pepatah, tidak ada rotan akar pun jadi. Tergantung di mana niat kita untuk memperbaiki diri kita dan ilmu yang akan kita terapkan untuk anak murid kita. Jadi tanpa layar proyektor kita tetap semangat. Semangat ya ibu-ibu ya. Alhamdulillah. Semoga semuanya berjalan lancar seperti yang saya harapkan. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak, di sini saya akan menerapkan pembelajaran diseminasi budaya positif yang berada di pembelajaran modul 1.4. Pembelajaran paradigma kurikulum merdeka ini ibu-ibu ya, mengacu kita pada profil pelajar Pancasila yang alhamdulillah kita
kelas kita dan ruang lingkup kita sudah menggambarkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 6 ya Bu ya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Walaupun 6 tersebut belum kita laksanakan karena asesmen kita untuk profil pelajar Pancasila sesuai hasil musyawarah kita mengambil tema visi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkebinekaan global. Insya Allah seperti air mengalir, pasti akan bermuara di pada tempat tujuannya. Di sini ada budaya positif, ibu-ibu, bapak-bapak. Di sini ada paradigma berpikir positif, dua disiplin positif, keyakinan kelas, kebutuhan dasar pada murid, dan ada posisi kontrol. Di sini paradigma berpikir positif ini ibu-ibu ya, berpikir positif dan pengarahan di belakang lapangan kita sekolah. Disiplin positif ini juga Bu mendukung untuk perkembangan murid, mendukung perilaku murid menjadi lebih baik dan murid mempunyai rasa percaya diri. Ini ada juga keyakinan kelas yang itu menimbulkan disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri murid, dan mereka bisa menghargai, menyayangi, dan bertanggung jawab untuk kebersihan. Nah, jadi keyakinan kelas ini Bu bertujuan bukan untuk semata-mata di kelas kita udah mengadakan keyakinan kelas seperti yang alhamdulillah sudah kita laksanakan. Kita sudah ada keyakinan kelas, sudah kita bentuk sama anak murid dibantu dengan guru kelas. Nah ini dengan adanya keyakinan kelas, murid kita ada rasa tanggung jawab. Ada tanggung jawab, paling tidak mereka merasa sudah ada keyakinan kelas yang harus disepakati, yang harus dijalani. Apabila tidak dijalani, mereka sudah mengerti konsekuensi yang akan mereka terima. Karena keputusan konsekuensi bukan hukuman. Kalau hukuman itu sepihak dari guru, tapi kalau konsekuensi sudah diadakannya kesepakatan antara murid dan guru, antara murid dengan murid. Jadi kita bukan menghukum, tetapi murid mempunyai rasa tanggung jawab. Setelah itu ada kebutuhan dasar pada murid, ada 5 yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, dan merasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Murid merasa ada 5 di diri muridnya tanpa kita sadari, mungkin mereka ada kebutuhan bertahan hidup. Contohnya bertahan hidup mereka mau makan, mau minum, seperti hari Jumat tanpa kita sadari kita udah melaksanakan posisi kontrol. Kita ngebawa bekal makan, anak-anak sudah kita suruh bawa air minum. Kasih sayang dan diterima. Kadang kita merasa tanpa kita sadari anak itu nakal. Kadang kita sering berembuk di ruang guru, si A nakal, si A si bandel. Karena mereka mungkin merasa tingkat daya berterima mereka itu rendah. Jadi dengan tingkah pola yang mereka hadapi, mereka itu ingin diperhatikan dengan kita sebagai guru, minta disayang, minta diperhatikan teman, dengan membimbing ulah, begitulah mereka merasa diperhatikan. Terus penguasaan, kita kadang melihat anak, contoh kayak tadi ada yang berantem, ada yang nakal, mereka ingin merasa berkuasa di dalam kelas. Teman-teman itu takut sama mereka. Itu mungkin lumrah, dan kitalah sebagai guru yang memberikan arahan untuk anak-anak supaya mereka tidak ada rasa penguasaan dan rasa arogan di kelas. Selanjutnya, kebebasan. Murid itu ingin bebas, nggak mau dikekang. Mungkin kita udah merasa anak-anak itu kalau di kelas
maunya kalau diduduk itu nggak mantep ya Bu ya, pengennya muter. Terus kalau nulis pengennya di bawah. Itulah mereka ingin merasakan kebebasan. Mungkin panas ya, kita aja guru kadang pegel di kursi. Itulah pengennya kebebasan, pengennya mereka itu tidak mau tertekan. Selanjutnya kesenangan. Anak-anak itu mau senang juga, kebahagiaan. Mungkin kita udah melaksanakan. Contohnya kita adakan ice breathing sebelum masuk kelas, mulai belajar, atau di tengah-tengah pergantian guru bidang studi kita adakan ice breathing. Itulah gunanya ice breathing, Bu, untuk merasakan anak merasa kesenangan, kebahagiaan, dan belajar itu mereka tidak tertekan dan tidak pernah. Sama seperti kita guru, apabila kita di kelas tidak ada pergantian guru bidang studi, maka kita merasa tenang, merasa bosan di dalam kelas. Berarti hati antara murid dengan guru sebagai manusia itu sama, cuma tingkatannya dia murid, kita guru. Selanjutnya di sini Bu ada segitiga restitusi ilmu yang saya dapat. Segitiga restitusi ini Bu untuk memperbaiki kesalahan murid sehingga murid bisa menjadi lebih baik, sehingga murid bisa berkumpul kembali ke teman-temannya menjadi karakter yang lebih sempurna, yang lebih baik lagi. Restitusi ini tidak memaksa, tetapi sifatnya mengajak murid berpikir tentang tindakan-tindakan yang telah disepakati saat keyakinan kelas kita jalani, sehingga restitusi itu mempunyai tahapan: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan salah satunya membuat keyakinan kelas. Jadi membawa restitusi ini Bu, intinya kita membawa murid menjadi lebih baik. Walaupun murid salah, tetapi kita tidak bisa memvonis, menghakimi, tetapi kita sifatnya menasehati, mengemong seperti apa yang sudah diajarkan di Hajar Dewantara. Kita guru sifatnya berpihak pada murid, menghamba pada murid, memerdekakan murid. Jadi bukannya kita ini kalau sudah di kelas saya guru, saya yang punya kuasa di dalam kelas, murid harus ikut dengan perintah guru. Sekarang tidak lagi. Mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada yang masih berpikir begitu, disinilah ilmu yang saya bagi. Kita rubah mindset kita, berpikir murid harus ikut dengan guru. Sekarang guru berpihak pada anak, menghambakan anak. Bahasa menghambakan anak itu kayaknya sudah mentok. Berarti kita kepada anak, apa mau anak, apa keinginan anak, kita yang menuruti. Contohnya murid berpihak pada anak. Jadi nggak ada lagi Bu, kalau murid ibaratnya belajar itu tuh saya capek loh Bu nulis, saya mau istirahat dulu, mau minum dulu, nanti saya lanjutin. Kalau biasanya kan kita marah, nggak boleh selesai ya istirahat, minum dulu, nanti kalau sudah nggak capek tulis lagi ya. Kita kasihkan jeda untuk anak itu, karena dengan adanya murid yang kita sebagai guru berpihak pada murid, otomatis antara murid sama guru hati itu akan menyatu, yang apapun bentuknya semuanya bisa berjalan. Budaya positif ini juga Bu yang kita terapkan di kelas, tujuannya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan kebahagiaan murid. Seorang guru memiliki peran membangun, mewujudkan budaya positif di sekolah untuk mewujudkan nilai-nilai keyakinan yang diterapkan di sekolah. Teori kontrol, guru berkewajiban mengontrol tingkah laku murid agar memiliki perilaku yang diharapkan. Disiplin positif juga ini Ibu ya, dalam budaya positif murid mematuhi aturan-aturan sekolah dan aturan kelas. Apabila melanggar, dia dikenakan sanksi yang telah disepakati.
Sesuai dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa murid yang merdeka harus mempunyai disiplin diri, budaya positif di sekolah tidak dapat terlaksana bila dilakukan sendiri, tapi adanya kerjasama antara guru, murid, dan seluruh yang terkait yang ada di dalam sekolah ini. Jadi membangun budaya sekolah ini kesadaran yang timbul dari hati kita, hati murid. Karena jangan ada membangun budaya positif ini sifatnya ancaman, sifatnya terkekang. Kalau ada ancaman terkekang, dia tidak akan bisa terlaksana. Dari penjelasan yang saya jelaskan tentang budaya positif di sekolah, Bu, memang budaya positif sudah kita laksanakan, visi-misi yang sudah saya terapkan di pembelajaran modul 1.3 secara tidak langsung sudah kita terapkan walaupun belum sempurna. Mungkin budaya positif ini saya sampaikan di sini dulu. Nanti kita adanya tanya jawab sharing antara ibu-ibu sama saya, karena saya juga belum sempurna ilmu yang saya ada di diri saya. Mungkin dengan adanya sharing daripada saya berbicara panjang lebar, kayaknya lebih enak kita sharing tentang untuk kemajuan sekolah kita menerapkan budaya positif yang ada di sekolah. Gimana Bu? Setuju ya Bu ya? Ya, alhamdulillah setuju. Gimana? Di sini saya akan mengembalikan kepada pembawa acara, teman sejauh saya, Ibu Dian SPD sebagai pembawa acara. Saya berikan untuk melanjutkan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Presiden. Acara selanjutnya yaitu acara tanya jawab kepada Bapak Ibu dan Guru SD. Jika ada yang akan ditanyakan, saya persilakan. Ada yang mau bertanya, insya Allah kalau saya nggak bisa menjelaskan, memaparkan, nanti kita sama-sama sharing untuk kemajuan kita dan kemajuan sekolah yang kita cintai. Silakan. Bu Anti, silakan. Waduh, ini senior saya ini mau bertanya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nitik ya, di guru kelas 6. Mau bertanya ini bagaimana cara kita sebagai guru kan budaya positif disiplin kepada murid. Ya, betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab satu dulu ya Bu ya, biar saya tidak bingung. Di sini saya juga lagi belajar. Jadi satu-satu nanti Mbak Ibu mau bertanya nanti ya Mbak ya. Kalau Bu ya saya jawab Ibu. Jadi menerapkan budaya positif. Oke, budaya positif di kelas. Alhamdulillah budaya positif di kelas seperti yang sudah saya terapkan. Mungkin ada guru yang sudah menerapkan, yang sudah saya beritahu, ada yang belum. Kalau budaya positif yang diterapkan kita di sekolah, contohnya kita bikin adanya keyakinan kelas. Secara tidak langsung, kalau kita bikin keyakinan kelas, budaya positif, disiplin, itu otomatis ada di diri anak kita. Dan kita sebagai guru, otomatis juga melaksanakan. Kita bisa sama-sama dengan murid, kita ajak murid membuat keyakinan kelas. Kita ajak mereka apa sih keyakinan kelas yang akan kita bikin supaya anak-anak murid kita bisa lebih baik, bisa disiplin. Contoh ya Bu ya, kayak kita mau masuk ada tiket, kita sudah bikin jadwal tiket. Kita bikin masuk tiket sebelum masuk kelas.
Apabila mereka tidak melaksanakan piket, sanksinya apa? Kita ajak teman-temannya, oh Bu, istirahat, mereka nyapu lagi Bu, kalau mereka nggak piket dan saat masuk kelas, pulang juga suruh bersih kelas. Jadi kita tidak memukul, tetapi adanya konsekuensi sanksi yang telah disepakati antara murid dengan murid yang kita bimbing kita sebagai guru. Dan sifatnya konsekuensi yang diterima mereka sifatnya membangun untuk budaya positif mereka. Selanjutnya kita doa sebelum masuk sekolah. Itu kan merasa adanya penanaman karakter, keimanan, ketakwaan, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ada juga Bu yang berpakaian rapi. Contohnya juga kalau saat hari olahraga pakai olahraga. Oke, contoh saya maaf Bu ya, ini saya pakai baju kaos karena kebetulan anak-anak olahraga. Saya pakai baju olahraga. Jadi mencerminkan contoh kepada murid saat olahraga pakailah baju olahraga, pakai sepatu, pakaian rapi. Saat pakaian Senin Selasa mereka harus berpakaian putih merah lengkap dengan atribut yang telah ditentukan di sekolah. Mungkin itu aja ya Bu ya yang saya jelaskan. Mohon maaf kalau tidak sempurna atau teman-teman ada yang mau menyempurnakan, yang mau nambah, silakan. Ada yang mau bertanya lagi Bu? Oh, waduh, ini yang bertanya senior semua ini. Silakan Bu Ibu mau bertanya, silakan Bu. Iki video itu, iki wis video. Iki video itu, iki wis video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Dewi Palupi, kebetulan mengajar di kelas 5 SD Bumi Raya. Yang akan saya tanyakan kepada Bu Masito, tadi Bu Masito mengatakan budaya positif itu penting untuk murid. Contohnya yang bagaimana? Ya, apa yang pernah dilakukan di kelas tentang budaya positif itu ataupun di sekolah? Hanya itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ibu yang budaya positif yang kita tanamkan untuk guru. Sebenarnya secara nggak langsung kita udah melaksanakan, cuma nggak tertata dan kita tidak menyadari budaya positif yang udah kita laksanakan. Seperti hari ini ya Bu ya, kita berpakaian rapi, tanggal 28 Oktober pakai baju korpri yang kayak dipakai Bu ya. Ini salah satu budaya positif. Tepuk tangan dulu kan Bu guru SD juga. Wah, hebat. Jangan guru murid terus yang kita upload, guru pun perlu di-upload. Pakai baju korpri, cuman kebetulan saya nggak pakai baju korpri, saya harus pakai baju olahraga. Kan nggak mungkin kalau anak-anak olahraga suruh pakai baju korpri, nanti dibilang salah kostum Bu Ito. Nah jadi kalau untuk guru ya Bu ya, kayak kita datang tepat waktu saat upacara, kita memimpin upacara, kita masuk kelas tepat waktu, itu luar biasa disiplin positif untuk seorang guru. Itu yang tanpa kita sadari, apalagi ibu-ibu kelas tinggi datang, saya perhatikan datang tepat waktu, kelas itu anak-anak nggak boleh kotor, itu udah disiplin waktu, disiplin positif, budaya positif untuk guru. Dan secara tidak langsung budaya positif itu diterapkan di anak murid. Kayak kita Bu ya,
pakai baju rapi, fresh saat kita ngajar. Budaya positif sudah kita terapkan. Secara tidak langsung imbasnya ke murid. Dengan murid melihat kita berpakaian rapi, bagus, bersih, otomatis murid ikut. Mereka mau juga yang rapi. Aku mau pak, yang terutama perempuan. Melihat tuh ibu itu dandannya rapi, cantik, pakai bedak, aku juga lah. Nah itu secara langsung kita menularkan budaya positif dari guru yang berimbas baik kepada murid kita. Otomatis murid kita saat dandan pasti rapi. Tadinya nggak bedakan, akhirnya mereka bedakan. Tadinya mereka pakai jilbab miring-miring, dilihat kelasnya cantik, pakainya miring, ikut rapi juga. Itulah yang budaya positif yang sudah diterapkan dari guru yang berimbas ke anak murid. Saya tidak menjelaskan panjang lebar Bu, saya menjelaskan budaya positif ini yang insya Allah walaupun sedikit yang saya tularkan ilmu ke ibu-ibu, bukannya menggurui seperti apa kata saya, insya Allah bisa berguna untuk kita dan untuk anak murid kita, untuk sekolah yang kita cintai. Karena kita maafnya kita mencari nafkah di sekolah, kita lama kita berkecimpung dari pagi sampai sore sampai siang di sekolah. Sekolah ini udah rumah kedua kita. Nah jadi mudah-mudahan amal kita sebagai guru, ilmu kita sebagai guru bisa bermanfaat untuk murid dan sebagai tiket kita nanti ke alam badra untuk membantu kita, karena salah satunya yaitu ilmu yang bermanfaat yang bisa kita sampaikan, kita tularkan kepada anak murid kita. Mungkin itu aja Bu yang saya sampaikan. Berhubung waktu kita juga akan kembali ke kelas, saya ucapkan terima kasih partisipasi kebaikan ibu-ibu yang sudah mensupport saya, membantu saya dari awal sampai sekarang sebagai guru penggerak. Semoga kebaikan ibu-ibu mendapat balasan yang setimpal, kebaikan pula dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Baiklah Bapak dan Ibu semua, acara rencana sudah kita lewati bersama. Dan untuk menutup acara ini, marilah kita bersama-sama membaca ayat. Saya selaku pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata dan yang kurang berkenan di hati. Kepada Allah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Tidak mudah dulu, kita akan melakukan proses.
duduk. Anak pintar harus dengar omongan ibu guru. Udah semangat semua? Oke. Sekarang kita lanjutin kemarin yang ibu sudah bilang kita akan buat kesepakatan gunanya apa? Ibu kemarin bikin kesepakatan kelas supaya apa? Masih ingat? Untuk apa kesepakatan kelas? Iya, pinter. Untuk supaya melaksanakan kegiatan contohnya apa ibu bilang kemarin? Contoh kegiatan kelas? Oh, nggak boleh mainan. Kemarin terus apa lagi? Nggak boleh makan di kelas. Terus apa lagi? Habis berdoa nggak boleh main. Apa lagi? Oh iya, nggak boleh nyontek saat ulangan. Terus apa lagi? Oh, nggak boleh pipis di celana. Pinter. Apa lagi? Nggak boleh di celana. Apa lagi? Nggak boleh nakal. Nggak boleh berantem di kelas. Pinter. Dapat. Sekarang kemarin kan udah kita konsep, tapi waktunya nggak cukup. Sekarang kita lanjutin, kita tata, kita tulis di papan tulis supaya nanti kita persiapan, kita tempel di dinding. Sekarang kita buat dulu ya kesepakatan kelas, nanti ibu taruh di grup supaya mamanya tahu kalau kita ada kesepakatan di grup. Mamanya ngebaca nggak kalau ada share grup dari Bu Ito? Baca, pinter. Kalau ada di grup ada share dari Bu Ito, bilang sama mamanya, Mama kata Bu Ito dibaca biar mama tahu kalau di sekolah ada kegiatan, ada kesepakatan pinter. Kita tulis yuk kesepakatan kelas, kita judul ya. Anak-anak nulis juga nanti ya di buku saya ya. Ini suara ibu agak seret, ibu lagi kayak anak badan, jadi suara ibu agak seret. Tulis ya, kesepakatan kelas. Kelas berapa sayang? Satu apa? Satu B. Pinter ya anak ibu ya. Satu B. Satu tadi apa? Ayo sayang, ayo. Tadi apa nak? Tidak boleh. Tidak boleh mainan. Kita tulis dulu. Tidak boleh bermain saat belajar ya. Tidak boleh apa? Bermain saat belajar. Pinter ya. Terus yang kedua apa? Tidak boleh nyontek saat ulangan. Pinter sama ibu. Nah, ibu salahkan nulisnya. Tidak boleh nyontek saat ulangan. Pinter supaya apa? Biar nggak nyontek. Supaya pinter. Kalau mau pinter di rumah harus belajar. Siapa yang mau pinter? Ibu tanya. Siapa yang mau pinter? Mau pinter semua. Tepuk tangan dulu. Semoga Allah mengabulkan anak-anak ibu di kemudian hari bisa mau jadi apa sih memang nanti kalau gedenya? Waduh, nanti mau jadi astronot luar biasa. Mau jadi pemadam. Jadi bu guru kayak Bu Ito nanti ya. Amin. Jadi kalau jadi apa nih? Jadi ambulan. Berarti nanti jadi tenaga kesehatan kalau di ambulan. Nanti kalau Bu Ito sakit berarti gratis ya nak ya. Iya. Kan Bu Ito gurunya Andi. Iya kan? Bayar nggak kalau Bu Ito sakit? Enggak, alhamdulillah. Mau jadi pramugari berarti nanti Bu Ito kalau naik pesawat
Udah, sekarang yang ketiga apa? Tadi saya, ayo lihat ini semua. Nggak boleh makan di kelas. Oke. 5 menit lagi. Tidak boleh makan di kelas. Harus piket sebelum masuk. Itu yang benar untuk supaya bersih. Sudah ya, harus piket ya. Harus piket. Terus datang tidak boleh terlambat piket. Ayo duduk ya. Anak saya boleh bacanya B-O-B. Tidak boleh terlambat. Iya, tidak boleh bolos. Kalau bolos terus nanti jadi apa? Bodoh. Tidak boleh bolos. Iya, jadi kita nanti ada poin apa yang pertama kesepakatan kelas kita, tidak boleh bermain saat belajar. Terus apa lagi sayang? Tidak boleh nyontek saat ulangan. Tidak boleh makan di kelas. Harus piket sebelum masuk kelas. Pinter. Terus tidak boleh terlambat. Tidak boleh bolos sekolah. Udah? Kalau seumpamanya, kalau nanti kesepakatan kelas ini diingkari, nggak anak-anak ibu ini tepati, apa ya konsekuensinya? Seperti kemarin apa? Membersihkan kelas. Deal ya sayang ya? Sepakat? Sepakat? Sepakat. Kalau udah sepakat tepuk tangan dulu ya. Tetap semangat. Semoga anak-anak ibu bisa sukses di kemudian hari. Yo. Kenapa dapat telat? Hah? Ya udah masuk. Besok jangan telat lagi ya. Ya. Ya sekarang anak-anak kita lanjutin lagi pelajarannya. Kita lanjutin. Dapat terlambat nggak apa-apa. Ikut langsung keluarin buku pelajarannya ya nak ya. Ya udah, ayo kita sekarang lanjutin pelajarannya. Matematikanya. Udah. Matematikanya kita lihat. Hilang? Kenapa? Ngeliat punya temennya. Kenapa Kila nggak bisa, nggak belajar ya nyontek punya Alin? Kesepakatan kelas apa? Kalau ulangan nggak boleh nyontek. Yaudah terusin. Dapat. Sangat ganteng deh dapat. Kenapa sayang tadi telat? Maaf Bu, tadi aku. Tidurnya kenapa? Malam. Kenapa kok sampai malam sayang? Lagi nonton TV sama Bapak. Oh, nonton TV sama bapak, nemenin bapaknya. Oh, besok-besok Dapa nggak boleh lagi nemenin bapak istirahat malam. Biar aja bapak Dapa yang nonton malam, Dapa istirahat tidur karena Dapa paginya harus sekolah. Dapa masuk jam berapa coba sekolah kita? Iya, 7:30, 7:30 pinter. Besok jangan ulangi lagi. Kesepakatan kelas kalau terlambat apa sayang? Nyapu kelas pinter.
bersihin kelas, nyapu kelas sesuai kesepakatan. Kalau terlambat, nyapu ke kelas. Nanti ditemenin sama Kila, yang tadi Kila juga nyontek. Ya sayang ya, besok-besok jangan diulang lagi nak ya. Dapat mau pinter nggak? Mau pinter, mau sukses nggak? Dapat sayang nggak sama orang tua? Sayang sama ibu guru nggak? Pinter. Kalau sayang sama orang tua, sayang sama ibu guru, untuk dapat juga sekolah pinter, harus rajin belajar. Oke, semangat, semangat pinter. Apa coba ibu panggil? Ayo, Kila tadi nyontek ya? Iya. Kenapa Kila nyontek? Nggak bisa. Terus kenapa nggak bisa? Nggak belajar di rumah. Kalau nyontek itu kita ada kesepakatan kelas. Kalau nyontek kesepakatan kelas kita apa coba? Bersihin kelas. Lain kali Kila rajin belajar. Pinter nggak sayang? Kalau pinter belajar itu semangat belajar supaya Kila jadi anak yang pinter. Jangan diulang lagi ya. Nanti istirahat, Kila bersihin kelas bareng Dapa juga tadi datangnya terlambat. Ya sayang ya, pinter kan? Iya, jangan diulang lagi nak ya. Oke, duduk sayang, pinter. Saya Ibu-Ibu Dewi Palupi, guru kelas 5B SD 2 Semiliraya. Terima kasih buat Bu Masito, calon guru penggerak. Terima kasih atas sikap budaya positif yang diterapkan di SD 2 Semiliraya, terutama di kelas 1B. Semoga kedepannya lebih baik lagi, semoga lebih maju lagi. Semangat!